Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tuntunlah dan pimpinlah hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami setia mendengarkan dan menerima firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu berdiam di dalam hati kami, untuk membaharui dan menguduskan hidup kami. Tolonglah kami mempercayai anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat,
supaya kami mewarisi hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami dan orang berdosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke sorga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal itu dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1, 2, dan 4.
bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Inang, Nama Poso, Salum. Pendegasan warta jemaat kita pada minggu ini sebagai berikut. Untuk minggu depan akan diadakan minggu pelajar. Ibadah pagi dilayani sektor 2, ibadah siang dilayani sektor 3, pos PI dilayani sektor 12. Model ibadah, tatib khusus, pengkhotbah, pendeta Enos, pagi dan siang, pos PI, Bapak Pendeta Wilmar Girsang. Terkait pertonggoan sektor 1-12, boleh kita lihat di WA Group masing-masing sektor. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Jukaria Sagala, Opung Davino Sagala, tutup usia 69 tahun, tanggal 20 Juni 2006 di RSUD Kabupaten Tangerang. Almarhum adalah Bapak Simatua dari Bapak Samas Fernando Sipayung, PMJ, majelis, dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita. Mari kita doakan mereka supaya mereka cepat terhibur. Dukungan doa untuk kesembuhan warga jemaat kita yang saat ini sedang sakit. Inang Lisna Ita Riani Bursaragih, pasca opnam dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang sektor 11. Kita bawa dalam doa supaya Inang itu lekas pulih
dan kembali sehat seperti sedia kala. Pemberkatan pernikahan, Ting Paduahon. Christine Natalia Borupurba, anak dari keluarga Bapak Lam Hotman Purba, Inang Ramintan Borusaragih, anggota Sektor 8 GKPS Tangerang, dengan calon mempelai laki-laki John Firmawan Damanik, anak dari keluarga Bapak Kennedy Damanik, Inang Herlina Borupurba. Gereja GKPS Dolok Huluan akan dilaksanakan Jumat 26 Juni 2026 pukul 10 di GKPS Dolok Huluan. Mari kita doakan agar semua acara boleh berjalan dengan baik. Ting pertama dan kedua, pemberkatan nikah. Roy Andreas Simarmata, anak dari keluarga Nyonya Situa Binsar Simarmata Borupurba, anggota Sektor 3 GKPS Tangerang, dengan calon mempelai wanita Sieba Gracia Dasuha, anak dari keluarga almarhum Bapak Oscar Purba, Inang Kurliana Boru Sipayung, Gereja GKPS Bahkapul, akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 9 WIB di Gereja GKPS Tangerang. Mari kita doakan agar semua acara juga berjalan dengan baik. Yang berikut yang bertugas melayani pada acara pemberkatan nikah pada tanggal 27 Juni 2026, khotbah Pendeta Carmen Sipayung, pujian Situa Handani Saragih, kolektan Situa Jintan Haloho dan calon samas Dasdo Saragih, pelayan jemaat Situa Elman Hasumbayak, sama Sweli Ivan Ber Sitopu, penjaga lift CSY John Dita Sinaga, pengatur parkir Bapak Pesta Raja Purba. Kepada yang bertugas supaya datang tepat waktu, melaksanakan tugasnya dengan baik demi kelancaran acara tersebut. Yang berikut, Pesta Minggu Pelajar tanggal 28 Juni 2026, agar kepada pelajar berprestasi dari akademik dengan syarat nilai rata-rata semester 1 87,5. Yang kedua, syarat kedua kepada pelajar berprestasi non-akademik dengan syarat kejuaraan tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian yang ketiga kepada mahasiswa yang lulus di PTN. Kemudian yang terakhir kepada mahasiswa berprestasi dengan syarat nilai IPK 3,5 ke atas, khusus PTN. Jadi kepada anak-anak kita yang memenuhi syarat nanti akan diberikan apresiasi dari jemaat kita. Yang berikut, panitia hari ulang tahun GKPS Tangerang yang ke-44 mengadakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan bidang pelayanan kesehatan GKPS Tangerang dan PMI Kota Tangerang. Segenap kita yang ingin mengikuti donor darah supaya mendaftar kepada panitia, itu sektor 8, atau boleh juga melalui pengurus-pengurus sektor dan akan disampaikan nanti ke panitia. Tanggal 26 Juli baptis anak, tanggal 26 Juli 2026 kepada kita segenap jemaat yang akan membaptiskan anak supaya mendaftar kepada PMJ
yang akan direncanakan pembaptisan dilaksanakan 26 Juli 2026. Berikut yang memberikan Banggal Nyuhur terlampir ada 5 keluarga, total 5.737.000. BNU minggu ini 5.737.000. Kemudian yang berikut yang memberikan persembahan bulanan ada 3 keluarga. Total persembahan bulanan yang diterima minggu ini sebesar 2.450.000. Terima kasih kepada yang memberikan BNU dan begitu juga persembahan bulanan. Yang terakhir, ringkasan keuangan jemaat per 21 Juni 2026. Saldo kas kuria 14 Juni 17.041.054 rupiah. Pemasukan minggu ini 49.978.054. Pengeluaran minggu ini 36.696.930. Saldo kas jemaat minggu ini sebesar 13.281.124. Kemudian yang terakhir terkait hutang kita, hutang pembangunan parkir hingga saat ini 947.500.000. Hutang untuk olok-olok ke resort 10.614.000. Kas panitia parkir yang ada saat ini 5.056.030 rupiah. Total hutang kita saat ini 958.114.000 rupiah. Mari kita doakan agar hutang kita bisa kita selesaikan dengan baik. Semoga Tuhan memberikan rezeki kepada kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Demikian penegasan warta minggu ini. Amplop yang kita akan kumpulkan ke depan adalah untuk melunasi pembangunan parkir kita. Kami undang Bapak Pendeta untuk membawakan dalam doa. Baik Bapak Ibu, saudara, kita akan berserah kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kuasa, kami bersyukur Tuhan oleh karena karunia-Mu, oleh karena berkat-Mu. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa secara khusus untuk saat ini. Kami dapat bersekutu dengan Engkau, dan kiranya persekutuan kami hari ini menambah kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa kepadamu. Kami mau memohon secara khusus kepadamu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu secara khusus GKPS Tangerang ini. Kiranya setiap jemaat semakin diberkati, dan apapun Tuhan kebutuhan dari jemaat ini, kiranya kami percaya Tuhan Engkau akan memperlengkapi semuanya. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka oleh karena meninggal dunia Opung Dapino. Engkau berkati setiap anak cucunya Tuhan, segala sesuatu yang ditinggalkannya kiranya Engkau menjadi penghibur bagi keluarga ini. Kami berserah dan kami menyerahkan keluarga ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk Inang Lisna Saragih yang sedang sakit pada saat ini, opname di rumah sakit. Kiranya Engkau juga yang menjamah, Engkau juga yang memberkati. Kepulihannya adalah sukacita yang besar juga bagi kami. Kami juga berdoa untuk Christine Purba dan John Damanik, serta Roy Simarmata dan Sheba Dasuha yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat di GKPS Dolok Huluan
dan juga di GKPS Tangerang ini. Segala persiapan Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan agar sukacita mereka penuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan HUT ke-44 GKPS Tangerang. Engkau memperlengkapi panitia, apapun yang dibutuhkannya Tuhan. Kiranya juga menjadi kemuliaan besar bagi Tuhan dalam memperingati hari ulang tahun GKPS Tangerang ini. Tuhan, kami juga bersyukur setiap jemaat Tuhan yang masih setia kepada Tuhan dan tetap mendukung pundi-pundi yang ada di GKPS Tangerang ini. Engkau berkati setiap orang, jemaat-Mu Tuhan yang masih memberikan diri, juga perbendaharanya Tuhan untuk keperluan dari gereja-Mu ini. Secara khusus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Engkau melihat dengan penuh kehikmatan Tuhan, ada beberapa hal tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh gereja-Mu ini, termasuk untuk lahan parkir kami Tuhan, untuk bangunan yang belum bisa kami lunasi. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat juga Tuhan, dan sumber rezeki, agar Tuhan apa yang kami berikan, kiranya juga mampu menutupi apa yang kami kurangi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini jugalah Tuhan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dapat ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jan Riwando Purba, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15.
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa kiranya melampaui hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik Bapak Ibu saudara, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini Minggu tanggal 21 Juni 2026, diambil dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Silakan Bapak Ibu mengikuti di dalam hati. Perikopnya adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita. Shalom bagi kita semuanya. Horas. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan teologis daripada firman Tuhan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya karena
Saya tidak bertugas di distrik 7 ini sekarang Bapak Inang, tapi saya bertugas di kantor Sinode. Profil kami, saya Pendeta Jan Riwando Purba. Saya sudah menikah dan istri saya Rayonita Sipayung, dan kami punya dianugerahi oleh Tuhan satu orang putri saat ini namanya Angela Purba. Kami lahir dari keluarga petani yang tinggal di Sindaraya. Mana tahu ada satu kampung nanti boleh ya di Sindaraya, dan istri saya berasal dari Halautan Haranggaul. Istri saya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan saya pernah melayani di berbagai tempat pelayanan. Yang pertama Sibangun Meriah, kalau tidak salah kampung Bapak Porhanger ya, Siantar 4, Palembang, Raya Huluan, Panaitonga, Simbokehen, Kalimantan Tengah. 3 bulan yang lalu baru saya mutasi, dan saya bertugas sekarang di Pusat Pengembangan Liturgi Musik Gerejawi di kantor Sinode GKPS, dan sekarang penugasan untuk studi belajar di CGN Indonesia, media Korea Selatan, media misi, untuk melihat media dari kacamata misi. Demikian perkenalan Bapak Inang. Saudara, sebenarnya kalau di Tangerang ini kemungkinan kurang lebih saya sudah ada sekitar 6 kali. Jadi biasanya kalau mau berangkat dari Sumatera menuju Kalimantan, karena saya penempatan sebelumnya di Pangkalan Bun, saya selalu singgah di Tangerang ini. Dan biasanya saya itu partonggoan ikut di sektor 4 ya, jadi ada beberapa kali, mungkin 3 kali kurang lebih saya pernah mengikuti. Dan beberapa minggu yang lalu kita berpesta di sini, dan saya juga ikut ambil bagian pelayanan ibadah. Mungkin demikian perkenalan singkat dari saya. Kita masuk ke dalam pokok tema daripada firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom bagi kita semuanya. Yang pertama tentu kalau kita mendengar tentang kisah Sarah dan Abraham, adalah sebuah kisah yang pilu. Secara manusiawi, semua orang di dunia ini, Bapak Ibu, ingin memiliki generasi. Dan kita tahu Sarah ini sudah divonis bahwa dia, dalam bahasa Simalungun disebut lambang, bahasa Indonesia disebut mandul, kira-kira begitu. Mendengar berita itu, tentu wanita secara psikologi, karena psikologinya rentan ke belakang, orang sejarah yang hebat, dia selalu teringat tentang masa lalu. Setiap hidupnya itu penuh dengan pertanyaan. Namun pada satu ketika dia melihat bahwa itu semua tidak menjadi sebuah masalah. Karena apa? Karena yang paling terpenting bagi hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Dia mencoba untuk menyangkal keinginan secara daging. Dia menyangkal keinginan secara duniawi. Tidak apalah, saya tidak memiliki generasi ataupun anak, tapi saya tidak bisa bergeser dari iman kepercayaan itu. Jadi memang dalam perjanjian lama, teologinya anak itu bukan bagian daripada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi dalam perjanjian lama justru anak itu hanya punya status sebagai bonus, sebagai berkat tambahan yang datangnya dari Tuhan. Jadi bukan eksistensi keberadaan yang sesungguhnya daripada manusia itu. Jadi bagi orang perjanjian lama sebenarnya jika ada anak juga tidak masalah, jika tidak punya juga tidak masalah. Maka Sarah ini seorang istri yang sah mengajukan agar Abraham bergaul dengan Hagar, yaitu adalah seorang hamba. Jadi Bapak Ibu, konsep hamba dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama, bukan hanya hamba kepada Tuhan, tetapi hamba kepada Tuan. Ya, bedakan Tuhan dan Tuan. Tuan adalah bos, ya, majikan. Nah, tapi pada waktu itu hamba dalam konsep bangsa Israel, dalam arti perjanjian lama, di masa Abraham mulai membuka ruang bagaimana Allah ikut serta dalam kehidupannya.
ternyata hamba itu tidak boleh ada penolakan. Ini nanti boleh masuk ke dalam refleksi bagaimana kita sering mengiyakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita malah membuang, atau kita punya firman sendiri untuk yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada waktu itu Hagar bergaul dengan Abraham, lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Maka Ismail jelas lebih tua daripada Ishak. Namun di tengah perjalanan on progress, Tuhan ternyata memberkati Sarah kembali. Wah, saya tidak pernah, mungkin boleh Bapak Ibu Saudara, apakah ada berkat-berkat dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, atau yang pernah kita doakan, yang kita inginkan, tapi kita katakan sudahlah, itu tidak mungkin. Bisa saja juga hari ini atau hari esok itu terjadi. Nah, pada waktu itu lahirlah juga seorang anak bagi Abraham yang dilahirkan oleh istri yang sah. Namanya adalah Sarah, dan lahirlah yang bernama Ishak. Bayangkan, coba kalau kita berandai-andai ya, tapi jangan diaplikasikan ya Bapak Inang ya. Berandai-andai kalau Bapak Ibu, kalau seorang bapak ada di posisi Abraham, anak yang manakah yang paling disayangi? Ishak atau Ismail? Anak manakah yang paling dikasihi? Ketika Ismail adalah anak seorang hamba, budak, dan Ishak adalah seorang anak istri yang sah. Anak yang manakah yang paling dikasihi? Ishak atau Ismail? Ishak ya, namun jawab Inang ya, bukan Bapak ya. Ishak katanya kan. Sisi keperempuanannya, feminisnya langsung maju karena memang Sarah adalah istri yang sah. Ya, memang secara manusiawi Ishak adalah anak yang diinginkan oleh Abraham dan Sarah. Tetapi ternyata Abraham sudah juga mencintai anak yang telah dilahirkan oleh Hagar yang bernama Ismail. Nah, namun satu ketika itu tidak menjadi masalah karena Sarah yang mengusulkan Hagar, maka lahirlah Ismail dan juga Ishak, dan mereka adalah saudara dari ayah yang sama, bermain bersama, hidup bersama. Tapi satu ketika, coba next, di satu ketika mereka bermain. Di ayat yang ke-9 disebutkan dalam bahasa asli Metsakhek. Dalam bahasa Ibrani disebut ini adalah mereka bermain. Bermain boleh dikatakan saling tertawa, tapi bermain juga bisa dikatakan bercanda. Tapi dalam bahasa aslinya lebih identik bahwa Ismail mengolok-olok Ishak. Anak pembantu, anak hamba, anak budak sedang menertawakan anak majikan. Pada awalnya mungkin Sarah ini sayang sekali untuk si Ishak dan Ismail. Dia senang ada kawan, mereka boleh bersaudara, dan Sarah mungkin tidak membeda-bedakan mereka. Tapi satu ketika dia melihat ini adalah ancaman yang besar. Dan dia berkata kepada Abraham, suruhlah, usirlah. Nah, ini saya pikir mungkin ada yang sepakat bahwa Sarah harus mengusir Hagar dan anaknya, tapi juga ada yang tidak sepakat. Karena apa? Karena Hagar telah lebih dahulu memberikan anak kepada Abraham, dan mengusir, saya pikir kita sepakat bahwa itu bukan tindakan yang baik bagi hubungan kita dengan sesama. Dia mengatakan bahwa usirlah si Hagar dan Ismail itu. Nah, pada mendengar itu, tentu di posisi yang dilematis, Abraham sangat sebal. Abraham sangat merasa bahwa ini sangat tidak nyaman. Di satu sisi, dia harus mempertahankan seorang istri yang sah, yang dia cintai puluhan tahun, dan sudah juga melahirkan anak baginya. Tetapi di satu sisi dia harus ingat
bahwa kebahagiaan yang pertama yang lahir itu adalah Ismail. Tapi dia menghadapi posisi yang sangat dilema ini. Mungkin kalau saya boleh menafsirkan, secara manusia Abraham akan mencoba untuk memediasi Sarah dengan Hagar. Tetapi ternyata dia melakukan hal yang unik pertama. Dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan Allah berfirman. Ini masih di tengah, masih intermezzo ya, tapi sudah ada surprise dari Allah. Saya pikir ketika membaca ayat ini, Allah tidak akan setuju dengan tindakan Sarah. Tetapi ternyata Allah berfirman, janganlah engkau sebal. Janganlah engkau merasa bahwa ini tidak adil. Lakukanlah yang dikatakan oleh Sarah istrimu itu. Sebab aku berjanji bahwa Ishak inilah yang akan menjadi keturunanmu yang sangat besar. Tetapi aku juga akan memberkati Ismail, karena dia juga adalah keturunanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkelanjutan secara historis, mereka berangkat dan diusir. Pada waktu itu seorang hamba ini hanya tahu taat, ya, 2 kali ya. Pertama, hidupnya untuk melahirkan anak bagi Abraham. Saya pikir secara manusiawi ini sangat tidak mungkin ya, ada orang yang mau menjadi yang kedua dan melahirkan hanya khusus untuk melahirkan anak baginya. Yang kedua, dia diusir dan dia taat untuk pergi keluar daripada tanah Abraham pada waktu itu. Nah, persoalannya ada hal yang sangat fenomena di sini. Sekalipun ada kebencian di hati Sarah, sekalipun ada dilema yang dihadapi Abraham, tapi dia tetap memberangkatkan Sarah dan Ismail dengan roti dan air menjadi persiapan mereka, bekal mereka di tengah jalan. Dia tahu dan dia juga menampakkan bahwa dia juga punya kasih pada saat itu. Lanjut Bapak Inang. Nah, ini disebut di ayat berikutnya, mereka pergi ke padang gurun, dan padang gurun ini disebut sebagai Beersheba. Kalau sekarang lokasinya ada di pertengahan Israel. Nah, kalau dahulu, kalau ada orang yang sampai ke Beersheba, itu adalah musafir perjalanan panjang. Jadi tidak ada biasanya yang sampai kalau dia berjalan kaki. Namun mereka berjalan kaki pada waktu itu, melintasi banyak hal, dan saya pikir dengan fisik perempuan dan anak, ini satu hal yang sangat luar biasa kalau mereka bertahan hidup. Ternyata memang benar, pada waktu itu Ismail ini sudah tidak tahan lagi. Lalu ibunya Hagar membuat dia di semak-semak, dan dia untuk pertama kalinya dia mungkin waktu bersama Abraham, dia mengingat bahwa Abraham punya Tuhan yang luar biasa. Abraham punya Allah yang begitu besar. Pada waktu itu mereka berdua menadah ke langit dan bermohon kepada Tuhan, karena dia tidak sanggup melihat anaknya akan mati. Next. Dan pada akhirnya Providentia Dei, penyertaan Allah bagi Hagar dan Ismail, yang tidak mungkin sekalipun bisa mungkin bagi Allah. Ada mata air di padang gurun Beersheba. Orang dengan naik onta, keledai, dengan menempuh beberapa waktu, dengan persiapan penuh baru bisa sampai ke Beersheba. Tapi ternyata mereka berdua, oleh karena kasih Tuhan, mereka sampai di padang gurun Beersheba. Next. Dan akhirnya, dan inilah ending yang menjadi kebahagiaan, Hagar menikahkan Ismail dengan putri orang Mesir. Kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa Hagar ini juga adalah putri orang Mesir, dan dia menikahkan anaknya Ismail kepada orang Mesir dan menetap di padang gurun Timur Tengah. Dan secara sejarah mereka lah cikal bakal dari lahirnya orang-orang yang ada di Timur Tengah. Baik Bapak Inang, apakah yang boleh kita ambil dari khotbah kita hari ini? Apa pesan teologis dari perjalanan keluarga Abraham? Yang pertama,
kehendak Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang kita ini boleh berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan, tidak. Karena benar bagi kita belum tentu benar bagi Allah. Pantas bagi kita belum tentu pantas bagi Allah. Waktunya bagi kita mungkin ini waktunya. Ini time-nya. Tapi bagi Tuhan tidak. Oleh karena itu, kita mau katakan yang pertama, Tuhan kehendaknya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita pikir tadi Sarah itu adalah yang salah, ternyata Allah menyetujuinya. Kita pikir Hagar akan mati di padang gurun, ternyata Allah juga memberkatinya. Kita berasumsi bahwa hanya Ishaklah keturunan yang akan diberkati, tetapi Tuhan juga memberkati Ismail. Itu yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh menyatakan bahwa ini atau itu yang benar sesuai dengan kehendak Allah, melainkan Allah itu sendiri dan melalui firman-Nya. Dan kehendaknya lah yang jadi. Ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ini pengalaman pertama Yesus kira-kira berbicara tentang siapa dia sebenarnya dalam sisi kemanusiaan. Dia berdoa, jika engkau mau Tuhan, engkau bisa ambil cawan ini dariku. Tapi dia berkata, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kita tafsirkan, jika engkau mau Tuhan, esok pun aku bisa mangkir dari penyaliban itu. Saya bisa tidak disalibkan. Kamu Allah yang luar biasa. Kamu bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menyalibkan saya. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan kita tahu, bahkan Alkitab berbicara bahwa sesungguhnya bukan doa yang pertama Yesus itu secara kemanusiaan yang terjadi, tapi tetap bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Yesus disalibkan dan dia menebus dosa kita. Yang kedua, Allah memberi ciri dan model, yaitu pemeliharaan. Dari kisah Abraham, Hagar, Ismail, Sarah dan Ishak ini kita belajar separah-parahnya kehidupan kita, sehancur-hancurnya kehidupan kita, sebencinya kita kepada orang, kita tidak menginginkan kematiannya. Abraham tetap memberikan pemeliharaan. Dia memberi bekal. Jadi sama ya Bapak Ibu, kalau punya pengalaman, punya anak, semarah-marahnya kita kepada anak, kita tetap memberikan yang terbaik bagi anak itu untuk pemeliharaan anak itu. Saya pernah punya pengalaman berangkat kuliah, saya dimarahi oleh bapak saya dan saya tidak diberikan uang pada waktu itu. Dan dia berkata kepada ibu saya, jangan berikan apapun. Tapi ibu saya memberikan rantang yang ayah saya pikir itu adalah makanan, tapi sampai saya di bus pada waktu itu ternyata di dalam adalah uang untuk belanja dalam beberapa bulan. Nah, itulah kasih seorang ayah ataupun kasih seorang ibu. Selalu ada konsep pemeliharaan. Maka katakanlah kepada mereka, demi Allahku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Yehezkiel 33 ayat 11. Allah pun tidak menginginkan kematian satu orang sekalipun yang berbuat jahat. Justru dia tetap menginginkan perubahan dan pertobatan. Yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, secara logika tidak mungkin Hagar dan Ismail selamat di padang gurun. Tidak mungkin ada mata air di padang gurun. Tapi pada waktu itu, apa yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh Allah. Karena apa? Karena Hagar juga berangkat dengan ketaatan. Dia penuh kepercayaan kepada Abraham. Dan dia tahu, dia mengenal bahwa Allah Abraham itu adalah Allah yang luar biasa, yang menjadikan dia juga bagian daripada kehidupan Abraham itu sendiri. Ingat peristiwa di Nehustan, pernah dengar? Ini ada ular bentuk tembaga. Ular ini ada di padang gurun Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel berpulang ke tanah Kanaan.
di padang gurun banyak ular yang seperti ini, yang juga dijadikan oleh warga lokal, orang-orang lokal di sana sebagai ilah-ilah lain. Nah, pada waktu ini menjadi sebuah ketakutan besar bagi bangsa Israel. Banyak bangsa Israel yang digigit oleh ular ini. Tapi pada waktu itu Allah berfirman kepada mereka seperti yang tertulis di sana, bahwa ketika engkau digigit oleh ular ini, Allah telah membuat setiap ular itu digantung di tiang. Setiap engkau digigit, engkau harus melihat ular itu maka engkau sembuh. Secara logika itu hubungannya tidak ada ya. Seperti relikwi di gereja Katolik mungkin ya. Ketika kita cium sesuatu benda, kita bisa sembuh ya. Ketika kita minum air, kita bisa sembuh. Kira-kira seperti itu. Bangsa Israel ini tidak banyak yang percaya, tetapi nyatanya banyak orang ketika digigit ular di Nehustan, mereka melihat ular yang ada di tiang dan mereka sembuh dan pulih total. Secara logika itu tidak masuk akal. Justru yang tidak masuk akal dan kita percayai, itulah iman yang dikatakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu ada 3 hal ini yang mau kita renungkan, dan apakah refleksi bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan cepat menyimpulkan. Dalam hidup ini jangan cepat menyimpulkan. Saya buat di sini gambar. Ada yang kenal ya? Namanya Mahatma Gandhi. Dia adalah tokoh solidaritas India. Satu-satunya kitab yang menyatakan bahwa kasihilah musuhmu hanya kitab orang Kristen. Dia berkata demikian. Tapi ketika dia masuk ke orang Kristen, dia ditolak karena budaya, baju berbeda, bahasa berbeda dan lain sebagainya. Lalu dia berkata bahwa ternyata orang Kristen itu bukan pengikut Kristus. Mereka hanya katakanlah identitas sebagai Kristen, tapi ternyata mereka bukan pengikut Kristus. Jangan cepat menyimpulkan dengan baju, dengan pakaian. Jangan juga cepat menghakimi. Yang kedua, taat dan berserah kepada Tuhan. Horatio Spafford, kalau Bapak Ibu pernah dengar, beliau adalah orang yang paling taat bertuhan. Kalau pernah dengar sebuah lagu yang pernah dituliskannya, It is well with my soul. Dalam buku Doding Haleluya GKPS, Haleluya nomor 250 sada. Sonang dohurhu ibain Jesuskin. Dalam perjalanan kehidupannya, dia kehilangan anaknya. Istrinya stres. Tapi dia hanya berkata, It is well with my soul. Dia menghambakan dirinya. Dia tidak menolak apapun. Dan dia begitu berserah kepada Tuhan. Dan keberserahannya saat ini, satu oretan dari tangannya membuat berjuta-juta orang di dunia ini semakin kuat menghadapi cobaan. Dan yang ketiga, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada lagunya ya Bapak Inang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau terkadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hidup kita belum selesai, ibarat film, kita belum berhenti pada titik akhir. Jangan menyimpulkan, jangan menghakimi Tuhan. Yang kedua, percayalah, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saat ini, jika Bapak Ibu masih ada di tempat ini, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Secara manusiawi mungkin kita tidak sanggup lagi menjalani titik ini. Tapi ada berkat-berkat Tuhan melalui apapun, momen apapun. Semakin hari kita semakin didewasakan. Yang terakhir, ingatlah, berserah kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Dialah yang pantas memberikan time yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Dalam hidup ini kami sering menyimpulkan, kami sering Tuhan menghakimi, kami sering Tuhan berpendapat dahulu. Apa yang pantas bagi kami juga sering kami yang menentukan.
waktu kami, hidup kami, masa depan kami. Kiranya Tuhan, oleh karena firman hari ini, sebagaimana Abraham menghadapi dilema yang luar biasa, Hagar menghadapi perjalanan yang begitu menyakitkan dengan Ismail, Sarah dan Ishak juga mengalami pergolakan hati. Tapi Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Engkau membuat semua indah pada waktunya. Kiranya kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini pada saat ini, Tuhan, juga semakin diberkati. Biarlah kami menjadi pemelihara-pemelihara yang baru dalam kehidupan kami, juga kepada orang lain. Jadikanlah kami hamba yang taat, tidak banyak komplain kepadamu dalam hidup ini. Biarlah apa yang terjadi semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya firman ini hidup dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskanlah dan berkatilah, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku kupersembahkan hidup. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menaklukkan kuasa dosa, iblis dan kematian melalui Yesus Kristus, dan telah mengutus Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga kami dapat memanggil Bapa kepadamu. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami dapat menghayati keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan hidup dengan benar sebagai anak-Mu dalam kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah kami dan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama dengan kami dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu untuk Bapak dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih bani Bapak Pendeta Jandri Wando Purba yang telah memberikan pengertian firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita diberkati, dan kepada jemaat yang mau pulang selalu dalam lindungan Tuhan. Kepada kita pelayan, mari kita berdiri di sini supaya kita salami jemaat kita yang hendak pulang. Terima kasih, salam.